Sebelum ke acara yang lebih lanjut lagi, Desi mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini. Nah, di sini ada Kak Mira yang jauh-jauh dari Malaysia ini. Halo Kak Mira, selamat malam. Halo Desi, selamat malam. Halo, selamat malam. Saya ini kalau dengar suaranya Kak Mira nih jadi kayak inget Upin Ipin ya. Kira-kira Kak Mira ini mengisi suaranya di Upin Ipin bukan nih? Bukan ya? Bukan. Oke, baik. Di sini sudah ada sekitar kurang lebih ada 10 ya teman-teman yang udah ngebet banget nih belajar bareng sama narasumber kita pada malam hari ini. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, teman-teman. Nah ini narasumber kita udah dateng guys. Oke, halo Pak Mahe. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum Mbak Desi, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mahe malam hari ini Pak? Alhamdulillah, ceria cemerlang, saya semangat. Siap, udah siap untuk Siap. membagikan ilmu mahalnya nih Pak. Insya Allah. Insya Allah tuh teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sebelum berlangsungnya webinar pada malam hari ini, dimohon teman-teman untuk mematikan tombol mikrofonnya dulu ya, ketika narasumber menyampaikan informasi. Dan teman-teman juga bisa banget kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chatnya. Nanti setelah narasumber memberikan informasi, nanti akan dibantu jawab. Seperti itu Pak Mahi. Baik, waktu dan tempat, Desi persilahkan Pak Mahi. Terima kasih Mbak Desi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, selamat malam semuanya. Mari kita buka sesi sharing malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu, rezeki kepada kita semuanya. Sehingga kita bisa ketemu lagi malam ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan ke hadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, alhamdulillah kita jumpa lagi hari Senin 5 Desember untuk sesi sharing ya, webinar untuk teman-teman mitra sujud dimanapun Anda berada. Insya Allah sesi webinar seperti ini selalu direkam, ya, selalu direcord oleh tim kita yang terganteng, ada Mas Wira. Jadi teman-teman nanti bisa mereview, bisa cek lagi materi-materi yang bukan hanya saya yang menyampaikan ya, ada Mbak Desi, ada Mbak Rara, ada Pak Dimas, ada Pak Yogi, ada Pak Aang juga pernah di channel YouTube Sujud Company ya. Please like and subscribe. Oke. Kemudian teman-teman, sebelum kita mulai, saya perlu sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, katalog terbaru produk-produk sujud sudah ready, sudah siap. Teman-teman bisa cek di grup mitra. Kami kirimkan dua format PDF dan format PowerPoint. Ya, sehingga teman-teman kalau mau edit kontak person masing-masing, langsung saja download file yang PowerPoint. Nanti silahkan diedit dan kita kerja cerdas, teman-teman. Oke, caranya bagaimana kerja cerdasnya? Selalu gunakan alat bantu kerja. Ya, salah satu alat bantu kerja adalah katalog. Nah, katalog produk sujud yang paling update itu sudah ada produk dress, gamis dengan berbagai macam varian pilihannya, dengan harga yang sangat terjangkau. Kalau untuk price di Malaysia itu harganya masih sangat terjangkau ya Kak Mira ya. Kalau Indonesia juga masih sangat terjangkau. So, pastikan teman-teman setiap hari, setiap saat kirimkan katalog produk sujud ya, tapi jangan lupa dirubah dulu dalam format PDF ya setelah teman-teman edit ya.
kirimkan ke teman-teman Anda, ke keluarga, saudara, kenalan semuanya. Bahkan kenalan baru pun boleh. Jadi kerja cerdasnya seperti itu, pakai tools, pakai alat bantu. Jadi alat bantu kerja itu memudahkan pekerjaan kita. Oke. Disiplin saja, setiap hari Anda bagikan katalog produk sujud kepada minimal 5 orang setiap hari, ya, baik itu database kontak Anda yang ada di handphone, ya, teman sekolah, teman kampus, teman kerja, atau teman satu hobi. Terpenting, disiplin, setiap hari teman-teman bagikan katalog produk sujud kepada siapapun. Mau mitra atau calon customer di luar negeri, it's okay. Kami sudah sediakan format PowerPoint sehingga teman-teman bisa edit, di-convert ke English version, silahkan. Sangat mudah berbisnis bersama sujud. Ya, alat bantu kerjanya insya Allah nanti akan kami update. Kemudian, informasi yang berikutnya, kembali lagi teman-teman, kita akan rutinkan webinar setiap hari Senin, ya. Jadi pastikan Anda jangan terlewat, ya. So langsung saja ke materi teman-teman. Saya mohon izin untuk share screen lewat tablet. Jadi saya akan matikan video terlebih dahulu dan materi ini tidak kami bagikan. Jadi nanti teman-teman silahkan kalau ada yang penting bisa dicatat atau screenshot. Ya, nanti kalau ada yang tidak jelas, kita bisa diskusi di grup mitra ataupun bisa personal chat ke saya. Oh ya, satu lagi teman-teman, saya kembali ingatkan, katalog produk sujud yang terbaru itu belum final. Artinya masih akan ada produk-produk baru yang akan kami upload atau kami update di katalog tersebut. Gunakan katalog itu untuk persiapan momentum Ramadan dan Lebaran yang tinggal sebentar lagi, teman-teman. Kalau kita persiapan tuh bulan Februari, itu sudah terlalu pendek. So, ini masih bulan Desember. Pastikan sebarkan katalog produk sujud sebanyak-banyaknya. Anda bisa PO dulu, kumpulkan order, nanti bisa kontak Kak Rara atau Kak Desi untuk placing order. Jangan sampai kehabisan, karena untuk produk-produk yang dress, yang gamis, kita tidak sediakan stok yang banyak. So, siapa cepat, dia dapat. Itu ya, Mbak Desi ya? Betul, mic-nya masih mati tuh Mbak Desi. Oke, kita langsung saja teman-teman ke materi. Nah teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang 3 kategori customer. Ya, saya review sebentar. Yang pertama adalah 20% customer yang siap beli sekarang. Itu yang mungkin selama ini menjadi fokus kita, fokus Anda. Kategori yang kedua, 30% adalah customer yang akan membeli. Namun mereka masih membutuhkan alasan, masih membutuhkan momentum, masih membutuhkan edukasi dari kita. Itu 30%. Kemudian kategori customer yang ketiga adalah 50% itu jumlahnya, yaitu target market yang memang dia belum ada keinginan, belum ada kebutuhan. So, apa yang kita perlu lakukan ya kita kenalkan, kita edukasi teman-teman. Kalau Anda bisa menemukan 20% kategori customer yang siap beli sekarang, itu hebat luar biasa. Caranya bagaimana? Dengan Anda membuat list buyer persona sedetail mungkin. Ya, karena buyer persona yang Anda susun sedetail mungkin, ya, dengan 6 elemen, nanti saya bisa share di grup mitra, teman-teman akan lebih efisien secara waktu. Nah, di sesi malam ini kita akan belajar kelanjutan, ya, lanjutan dari 3 langkah apa yang harus kita lakukan, ya, supaya kita bisa
mengoptimalisasi 3 kategori customer yang minggu lalu saya sampaikan. Oke. Nah, banyak dari kita itu mengalami situasi-situasi seperti yang ada di slide ini, teman-teman. Ya, bukan hanya kita yang disujud. Ya, banyak pelaku usaha mungkin yang mengalami hal yang sama, apapun produknya, apapun bisnisnya. Oke. Mungkin ada ngerasa jualannya nggak optimal, atau sudah coba berbagai macam cara tapi nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, atau sudah merubah teknik gitu, atau sudah banting-bantingan harga misal. Banyak hal sudah mungkin sudah Anda lakukan, tetapi kenapa kok bisnis saya masih stagnan gitu, tidak bertumbuh secara eksponensial atau tidak bertumbuh secara signifikan. Ya, salah satu solusinya dengan Anda paham betul 3 kategori customer yang tadi saya sampaikan. Kalau Anda masih belum ikut sesi yang minggu lalu, teman-teman bisa cek channel YouTube kita, belajar dari situ. Nah, apa sih penyebabnya, teman-teman? Banyak, ya. Tapi saya coba rangkum dengan 3 penyebab utama. Yang pertama, Anda tidak memberikan penawaran yang menarik gitu. Jadi teman-teman, kita bisa berkreasi gitu. Contoh misal dengan pembelian kuantiti yang besar, kita bisa tambahkan subsidi ongkos kirim misal. Ya, atau Anda bisa berikan gift ya tambahan. Penyebab yang kedua, kemungkinan karena target market kita itu kurang diperluas. Kita hanya terlalu fokus ke 20% market yang selama ini Anda fokuskan. Dan kita sudah putus asa. Padahal masih ada segmen-segmen market lain yang potensial. Ya. Kalau kita bicara segmen itu banyak sekali, ya, ada segmen sosialita, ada segmen profesional, ada segmen entrepreneur, ada segmen karyawan, ada segmen guru, ada segmen pekerja BUMN, ada segmen pekerja pemerintahan, ada segmen tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita bilang produknya saturated atau marketnya jenuh, tunggu dulu, bisa jadi bukan itu yang terjadi. Ya, bisa jadi karena kacamata kita hanya fokus pada segmen yang itu saja. Bisa jadi karena mungkin angle kita hanya itu saja. Bisa jadi karena mungkin narasi-narasi kita, copywriting kita, apa yang kita sampaikan itu cuma itu aja. Tidak ada kaizen, tidak ada improvement, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa jadi penyebabnya karena digital asset Anda. Kalau kita bicara digital asset itu macam-macam ya, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada LinkedIn, ada Google My Business, dan seterusnya. Bisa jadi karena mungkin profil digital asset Anda kurang diupdate. Ya, padahal kalau kita mau bisnis online, jualan online, digital asset, profil digital asset kita itu sangat-sangat penting untuk membangun trust, membangun kepercayaan. Ya. Bagaimana Sujud bisa punya reseller, bisa menjual produk di 32 negara, di 33 negara, kita nggak sama-sama kenal, tapi orang di luar negeri, orang di luar kota Jogja mau transfer dulu cash, bukan 1 juta 2 juta teman-teman, puluhan juta. Ya, mereka mau transfer puluhan juta, beda kota, beda negara kepada Sujud. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, karena memang kami sangat serius membangun bisnis ini. Salah satunya adalah sangat serius membangun aset digital kami. Gitu teman-teman. Ya, jadi ini mungkin hal yang teman-teman selama ini sudah pernah tahu gitu.
Cuman saya mengingatkan ulang bahwa untuk menjadi pemenang kita tuh nggak perlu pinter banyak hal, teman-teman. Kita nggak perlu hebat di semua bidang. Kita nggak perlu menguasai banyak ilmu. Kita cukup kuasai beberapa ilmu penting yang fundamental saja. Kita fokuskan energi, waktu, pikiran kita di situ. Kemudian kita lakukan improvement, evaluasi, riset secara berkala. Jangan seperti robot. Ya, kita melakukan hal yang sama, tapi kita menginginkan hal yang berbeda. Itu seperti robot dan seperti orang gila gitu. Oke, jadi ini 3 faktor utama yang saya mau bagikan malam ini. Nah, lalu solusinya apa saja agar kita bisa dapat peningkatan yang signifikan? Oke, ada 3 step, ya, 3 step, 3 langkah yang teman-teman bisa terapkan. Ya, satu adalah teman-teman meng-create, membuat mesin pencetak customer tapi yang profitable, yang menghasilkan omset. Yang kedua, teman-teman memperluas pasar. Ya, yang ketiga, scaling bisnis, ya, untuk pertumbuhan atau growth. Nah, nanti kita coba bahas satu persatu secara cepat, ya, preview saja. Langkah yang pertama, saya nggak perlu menekankan banyak hal di sini, tapi toko online, ya kalau Anda mau bisnis online, ya toko online itu jadi hal yang wajib. Teman-teman mau punya bisnis online yang bertumbuh pesat, tetapi Anda tidak serius membangun toko online Anda. Nggak pernah diupdate, nggak pernah di-reset, nggak pernah dicek insight-nya. Nggak pernah dicek, kalau misal teman-teman pakai akun Instagram, switch ke akun Instagram yang profesional. Di situ ada insight. Jadi akan kelihatan karakteristik akun Instagram Anda. Follower Anda ini paling banyak berkunjung ke Instagram Anda tuh setiap hari apa, setiap jam berapa. Kemudian demografinya, laki-laki berapa, perempuan berapa, usianya, mereka itu ada di mana saja, dan seterusnya. Itu semua di Instagram sudah disajikan, di insight. Pertanyaan saya, pernahkah teman-teman melakukan evaluasi secara bertahap, secara berkala terhadap insight toko online Anda? Apapun itu, ya, entah itu mau Facebook, mau Instagram, mau marketplace, apapun itu, gitu ya. Nah, teman-teman, kemudian toko online yang Anda perlu bangun juga jangan hanya satu, ya, tapi bertahap, ya. Karena sekarang itu omnichannel jadi penting, karena orang prospek itu akan ketika belanja di toko online Anda, mereka pasti akan ngecek dulu toko online Anda ini terpercaya atau tidak, reviewnya bagaimana. Katakanlah misal ada di kota tempat tinggal Anda, mungkin orang tuh kalau mau belanja di toko online Anda cek dulu ratingnya, rating toko Anda di Google misal, ngecek rating website Anda di platform apa. Jadi intinya teman-teman perlu serius membangun toko online ini. Jadi bisnis sujud ini mau disikapi biasa-biasa saja juga boleh. Mau disikapi secara profesional, disiplin juga boleh. Semua keputusan pasti akan ada konsekuensinya. Kalau Anda sikapi ini bisnis yang serius, meskipun tidak ada bos di sini, ya, Anda sebagai reseller nggak ada bos, Anda serius, Anda profesional, teman-teman disiplin, ya hasilnya pasti akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya. Ya, nah di step 1 ini, Anda fokus dulu. Anda akan besarkan platform apa? Kalau Anda fokus di TikTok, ya besarkan platform TikTok Anda. Kan nanti ada TikTok Shopping, ya, ada untuk fitur untuk pembelanjaan. Kalau teman-teman mau fokus di Instagram, ya seriuslah membangun algoritma Instagram Anda. Contoh begini, akun Instagram teman-teman tuh fokus organik market Jabodetabek. Nanti algoritma Instagram akan membantu akun Instagram Anda untuk membawa traffic orang-orang di sekitaran Jabodetabek berkunjung ke Instagram Anda sesuai minat tertentu. Ya. Nah,
tugas Anda di step 1 ini adalah mendatangkan traffic sebesar mungkin, sebanyak mungkin, sesering mungkin. Caranya bagaimana? Ya action. Ya. Solusi teknisnya Anda terus lakukan evaluasi, pertajam lagi secara periodik buyer persona Anda. Contoh, Anda set up nanti buyer persona Anda. Kemudian Anda eksekusi. Kemudian teman-teman evaluasi. Kok nggak ada hasil ya? Ya nggak ada hasil itu bukannya nggak ada orang mau beli produk. Kalau orang nggak mau beli produk, bagaimana produk itu bisa terjual lebih dari 50.000 pieces gitu loh. Kan pasti ada yang mau beli. Nah jangan-jangan selama ini teman-teman itu menawarkan kepada orang yang tidak tepat, kepada segmen yang tidak tepat gitu. Nah, kalau teman-teman fokus di segmen atau di kategori 20% customer yang siap beli sekarang, ya, nanti challenge-nya adalah red ocean atau persaingan yang berdarah-darah. Kalau Anda nggak mau persaingan yang berdarah-darah, Anda bisa mengambil market yang 30% dan 50%, tapi konsekuensinya butuh edukasi. Gitu ya. Jadi di step 1 ini Anda fokus bangun toko online Anda, kemudian teman-teman fokus datangkan traffic. Kemudian teman-teman secara berkala mempertajam dan update buyer persona Anda. Dan catat teman-teman. Catat maksudnya begini. Oh ternyata akun dengan karakteristik seperti ini cenderung lebih mudah closing. Ya, Mbak Rara, Mbak Desi yang sudah setiap hari pekerjaan atau aktivitasnya seperti ini, mereka berdua sudah punya intuisi, sudah punya insting, sudah punya naluri. Oh, yang seperti ini cenderung lebih mudah closing. Oh, yang seperti ini susah closing. Nah, itu bisa teman-teman dapatkan kalau Anda memang mengeksekusi bisnis ini secara profesional. Ya. Nah, contoh yang lain. Misal teman-teman membangun digital aset Anda di marketplace. Ya Anda serius gitu. Jangan hanya bikin akun saja di marketplace, bikin akun di Instagram, TikTok, Facebook, tapi kemudian tidak di-maintain, tidak di-update, tidak di-improve. Ya sama saja teman-teman. Ya, kembali lagi kenapa Sujud tidak pernah ngomong ads. Bukannya Sujud tidak melakukan iklan berbayar atau ads. Tetapi ingat teman-teman, kita tidak bisa selamanya bergantung pada iklan berbayar atau ads. Nah, metode organik ini adalah metode yang murah. Metode yang murah dan pada satu titik nanti teman-teman akan merasa akan punya perasaan bahwa ini cara yang memang menyenangkan. Tapi syaratnya teman-teman, kalau teman-teman lakukan secara organik tanpa iklan berbayar, kalau Anda mendapatkan prospek potensial, pastikan mereka closing dalam jumlah yang besar. Oke, ada caranya. Oke, next step yang kedua. Perluaslah market Anda. Ya. Bukan hanya menargetkan orang-orang yang siap beli sekarang, tetapi teman-teman juga bisa menargetkan prospek atau calon customer yang mereka akan beli, tetapi butuh alasan, butuh momentum yang tepat. Dan kita, itu 30% ya, jenis yang 30% customer. Kita juga bisa memperluas market kita kepada orang-orang yang tidak pernah berpikir bahkan sama sekali untuk membeli produk kita. Itu yang paling banyak, 50%. Caranya nggak ada cara lain selain edukasi. Ya, metode ini, step yang kedua ini Anda mencoba menciptakan kebutuhan atau create demand. Ya, atau kata lain Anda make the market. Anda membangun market. Lebih mudah mana antara menemukan kategori 20% customer yang siap beli sekarang atau Anda
memperluas market yang 30% dan 50%? Jawabannya relatif. Kalau teman-teman mau fokus ke 20% customer yang siap beli sekarang, konsekuensinya adalah riset Anda harus serius. Riset teman-teman untuk menyusun, menemukan buyer persona itu harus sangat serius. Kalau Anda mau memperluas market yang 30% dan 50%, konsekuensinya adalah apa? Effortnya akan lebih, ya, effort Anda akan lebih untuk mengedukasi market, menciptakan permintaan, create demand. Jadi semua pilihan ada konsekuensinya, ya. Tinggal Anda mau fokus kemana. Oke? Contoh eksekusi edukasi macam-macam ya. Anda bisa lewat Reels, bisa live IG, Instagram, bisa live shopping, marketplace. Tetapi saran saya, the most powerful content adalah UGC, User Generated Content. Apa itu User Generated Content? Konten yang dibuat oleh customer kita tanpa permintaan kita, ya, karena mereka puas ya dengan produk dan pelayanan kita. Kemudian mereka membuat konten ya dan tag atau mention akun kita. Itu adalah teknik eksekusi edukasi yang sangat-sangat powerful. Karena apa? Karena era sekarang orang sudah jenuh dengan promosi. Orang setiap hari selalu ditawarkan produk. Setiap saat selalu kena atau selalu dapat iklan. Orang sudah bosan, teman-teman. Tetapi ketika orang, audiens di online atau di media sosial, dia melihat akun personal, membuat konten, dia puas dengan produk tertentu, dia puas dengan pelayanan dari brand tertentu, itu akan sangat powerful. Karena yang merekomendasi atau yang membuat testimoni dan yang membuat konten itu adalah si customer itu sendiri. Jadi kalau Anda mau banyak atau tingkatkan pelayanan Anda, tingkatkan servis kita. Kami bisa closing banyak di luar negeri dengan kuantiti besar, itu karena apa? Kami sudah punya testimoni dan user generated content dari orang-orang di luar negeri yang mereka buat sendiri, mereka upload di akun mereka sendiri dan kita repost ya, kita izin untuk gunakan konten itu untuk membangun trust, membangun kepercayaan calon customer. Ya, seperti itu. Contoh misal live shopping ya atau live Instagram. It's okay gitu. Kadang-kadang orang malu ya, saya malu nih mau live gitu karena malu jualan ya. Kalau Anda bisnis tapi masih malu promosi, ya nggak usah bisnis. Ya, kalau Anda lakukan terus-menerus, manfaat, keuntungan, membeli produk kita, ya tinggal nunggu waktu saja orang akan terbangun kepercayaannya dan beli di toko Anda. Next, step ketiga, yaitu scaling bisnis. Growth ya, untuk pertumbuhan. Nah, ini agak ekstrim. Di langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga ini teman-teman mencoba mengembangkan bisnis Anda ke level yang jauh lebih atas. Caranya bagaimana? Anda harus pikirkan caranya. Nah, saya kasih spill ya. Contohnya, teman-teman bisa menerapkan atau membangun sistem reseller, perluas market, upgrade buyer persona, tambah varian produk, bermain di segmen market yang berbeda, bermain omni channel. Omni channel itu Anda nggak bermain di multi channel ya, Instagram, Facebook, TikTok, Marketplace, LinkedIn dan seterusnya, Google My Business dan seterusnya. Yang paling ekstrim dari step ketiga scaling bisnis ini adalah apa? Produk baru atau bisnis baru. Itu yang paling ekstrim. Kalau Anda siap lakukan itu, Anda lakukan. Kalau enggak, jangan lakukan. Sujud saat ini sudah masuk ke tahap atau step yang ketiga, yaitu apa? Menambah varian produk, ya, kemudian memperluas market, ya. Ini Anda bisa terapkan, ya. Salah satunya dengan
Kalau tadi saya sampaikan membangun sistem reseller, ya, tetapi membangun sistem reseller ini tidak mudah. Membangunnya gampang, maintenance-nya tidak mudah. Ya, butuh energi, butuh visi, keyakinan yang kuat, teman-teman. Oke. Nah, di sesi malam ini saya nggak mau teman-teman selesai webinar terus tidur. Besok nggak ngapa-ngapain, saya nggak mau. So, malam ini saya kasih PR. Ya, saya kasih PR teman-teman, yaitu 3 persiapan untuk setiap step. Jadi setiap langkah-langkah tadi yang perlu Anda siapkan itu ada 3. Produk, kemudian platform yang Anda pakai, entah website atau digital profile yang lain. Kemudian yang ketiga adalah traffic dan channel. Nah, Anda lihat, teman-teman lihat di screen, di slide, itu ada form. Ya, silahkan di screenshot. Saya bantu Anda untuk membuat perencanaan bisnis yang lebih spesifik. Ya, nanti Anda bisa kerjakan PR ini nanti malam atau besok, terserah. Tapi Anda harus buat ini, teman-teman, bagi yang serius saja. Ini berlaku untuk tim internal sujud juga. Ya, bukan hanya buat teman-teman reseller. Nah, silakan isi form itu. Ada 3 kolom produk, kolom website atau digital profile, dan kolom yang paling kanan adalah traffic atau channel. Kemudian ada 3 baris, step 1, step 2, step 3. Contoh ya, ini contoh, ini saya kasih contoh. Contoh step 1, mesin pencetak customer yang profitable di kolom produk. Ya, di situ Anda diminta isi dengan produk dan offer atau penawaran yang menarik untuk customer segmen di step 1. Contohnya, Anda mulai masuk market lewat produk sajadah mini size, gitu. Kemudian offeringnya ketika beli 30, nanti dapat free tasbih misal. Nah, apapun itu, coba Anda tulis di situ. Ya. Kemudian kolom website atau digital profile Anda bisa tuliskan misal Instagram atau marketplace, atau mungkin Anda bikin website, silahkan. Kemudian kolom traffic atau channel itu adalah bagaimana Anda bisa mendatangkan traffic atau channel. Misal contoh, Shopee Ads misal, Tokopedia Ads, atau Google Ads, atau Facebook Ads, atau misal dengan Instagram Live, atau Shopee Live, gitu, dan seterusnya. Nah, Anda bisa isi itu, silahkan, ini PR Anda, tolong dibuat. Saya nggak akan paksa. Bagi yang buat, kalau nanti masih bingung, bisa nanti konsultasi dengan saya di luar sesi malam ini. Ya, saya bantu guidance-nya. Oke ya, sudah ya. Nah, nanti selain 3 step tadi, ini juga yang cukup powerful. Kalau ini saya sudah buktikan sendiri, teman-teman. Kalau Anda mau membangun trust di dunia online, pastikan Anda juga menguatkan di Google My Business. Ya, daftarkan alamat toko Anda. Kalau belum punya toko offline, ya rumah, gitu ya, rumah teman-teman yang Anda jadikan toko, gitu. Daftarkan ke Google dan selalu berikan review supaya apa? Ratingnya naik, teman-teman. Oke, orang mau belanja di toko online Anda itu tidak serta-merta langsung belanja. Mereka pasti akan cek toko Anda apakah terpercaya. Mereka akan cek di Google, mereka akan cek di Google Map, mereka akan cek reviewnya, mereka akan cek ratingnya. Kalau di marketplace dia akan cek dulu reviewnya, dia akan cek dulu ratingnya. Nah, bagaimana mungkin orang bisa beli di toko Anda kalau kita tidak membangun trust itu? Gitu. Jadi kita mainnya ya kita main secara profesional, teman-teman. Oke, Google My Business. Buat yang belum pernah bikin, malam ini bikin segera. Buat reviewnya. Minta istri Anda, suami Anda, anak, tetangga, kakak, adik, orang tua untuk review. Ya, Google review. Ya. Entah itu di Google Map atau di Google My Business Anda. Oke. Ini membangun trust. Nah, ini contoh website
kalau Anda mau bikin, it's okay, nggak ada masalah. Bisa website, bisa landing page, atau microsite. Kalau belum mampu, ya Anda bisa gunakan jasa pihak ketiga, banyak yang menyediakan. Ya, kalau bingung nanti konsultasi dengan saya. Contoh digital profile itu macam-macam. Ya, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Ya, catatan pentingnya adalah ketika teman-teman sudah membangun digital aset masing-masing, profilnya dikuatkan. Salah satunya membangun trust adalah dengan review. Ya, review ini sangat penting, teman-teman. UGC, User Generated Content, dan testimoni itu juga sangat penting. Oke, rutin-rutinlah review untuk menaikkan rating. Rutin-rutinlah post konten di Google My Business. Ya, itu senjata yang ampuh untuk menaikkan trust. Yang otomatis secara bertahap nanti insya Allah akan menaikkan omset kita. Ya, itu teman-teman materi malam ini. Nggak usah banyak-banyak, karena saya yakin Anda semua sudah ngerti apa yang saya sampaikan. Hanya saja terkadang kita lupa. Kita harus fokus di mana. Kita harus melakukan perbaikan seperti apa. Ya, dan PR tadi tolong teman-teman buat yang serius silahkan diisi formnya. Ini bisa untuk bisnis apapun. Ya, saya akan sangat bahagia, saya akan sangat senang kalau teman-teman punya bisnis itu bertumbuh. Kalau teman-teman punya income itu bertumbuh. Kalau teman-teman punya skill bisnisnya bertumbuh, itu saya senang banget. Ya, saya nggak senang kalau teman-teman cuma diem tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi lebih baik Anda lakukan sesuatu, salah nggak ada masalah, salah no problem. Ya, nanti kita evaluasi. Ya, dan yang tidak kalah penting adalah tentang mindset dan attitude, teman-teman. Mindset dan attitude, dua hal itu sangat penting. Gini, bisnis besar, orang bisa sukses, bisnisnya besar. Caranya bagaimana? Karena mindset dia sudah benar. Dan attitude dia juga sudah benar. Bisnis besar, kalau mindsetnya salah dan attitude-nya salah, disikapi secara salah, disikapi bisnis besar, disikapi ini adalah seperti bisnis biasa kecil, ya hasilnya akan kecil, teman-teman. Tetapi bisnis yang biasa-biasa saja, yang orang lihat, yang nampak ke orang banyak itu biasa-biasa saja, tetapi ketika mindset-nya itu benar, visinya kuat, keyakinannya kuat, dan attitude-nya itu benar, ya bisnis yang nampak biasa-biasa saja bisa jadi besar luar biasa, teman-teman. Ya, jadi hati-hati dengan mindset dan bisnis, karena apa yang saya sampaikan itu teknis semua. Apa yang barusan saya sampaikan minggu lalu itu teknis. Teknis itu mudah. Teknis itu mudah ketika mindset dan attitude kita sudah benar. So, sekian dari saya, teman-teman, materi malam ini. Teman-teman, itu tadi materi malam ini. Pastikan Anda review, ya. Nanti ditanyakan bagian-bagian yang kurang jelas, khususnya PR yang tadi saya sampaikan. Ini juga berlaku buat Mbak Desi, Mbak Rara, ya, Mbak Ulan, Mbak Rahma, semua tim sujud juga, dan khususnya buat teman-teman reseller yang memang mau serius dapat progres. Sekian dari saya, Mbak Desi. Makasih, saya kembalikan ke Mbak Desi. Oke, terima kasih banyak Pak Maheo untuk materinya. Ini materinya awal sampai akhir daging semua ya teman-teman. Sampai tadi saya sempat mengutip beberapa materi dari Pak Maheo ini yang kita udah punya bisnis, kita udah optimal dalam penjualan, kita udah mencoba berbagai macam cara untuk penjualan, tapi kok belum menghasilkan sesuai yang kita mau. Nah, itu kita kembali lagi ke diri kita ya Pak Mahe. Gimana kita sudah melakukan penawaran yang terbaik atau belum, terus target market kita itu udah benar atau belum, dan tentunya kita harus melengkapi digital asetnya ya, karena itu sebuah alat perangnya gitu ya Pak ya. Oke teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab dulu. Kita buka untuk satu penanya dulu ya teman-teman. Boleh langsung open mic juga boleh, atau mau langsung tulis di kolom chat boleh. Nanti akan langsung dijawab oleh sumbernya gitu.
Dan pada malam hari ini kita batasi 3 pertanyaan pertama aja ya guys. Nanti kalau memang waktunya kurang mencukupi, boleh kita sambung lagi nih di webinar selanjutnya. Ini kira-kira memungkinkan nggak Pak nih kita bahas lagi nih Kak? Pak? Sangat memungkinkan, tapi jangan malam ini. Ya, malam ini terbatas 3 ya, 3 aja ya. 3 cepat kalau ada, kalau nggak ada nanti kita closing saja. Nanti teman-teman kita bisa diskusi di grup. Betul teman-teman. Boleh langsung tulis di kolom chat kalau memang ada pertanyaan seperti itu. Oke, Mbak Desi, sambil nunggu kalau ada pertanyaan, satu tips lagi teman-teman, jangan pernah bosan lakukan riset, ya, karena data itu kondisi market itu berubah terus setiap hari teman-teman, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap hari kondisi market itu berubah-berubah terus. Nah, tools yang sering kami pakai untuk riset adalah satu, insight di Instagram, fitur insight di Instagram. Yang kedua, Google. Yang ketiga, Google Trend. Yang keempat, Facebook Insight, ya. Kemudian yang kelima, teman-teman bisa cek dengan keyword tertentu di Google itu, misal saya lupa namanya, social suite atau apa ya. Jadi banyak tools teman-teman bisa lakukan riset. Nah, besok minggu depan atau nanti di grup saya akan sharing, saya sudah save ya di Instagram itu, saya sudah banyak save beberapa tips-tips mudah melakukan riset ya, baik itu dari konten kreator lokal maupun di internasional ya. Itu besok lah saya sharing ya teman-teman, saya nggak hafal nih malam ini. Oke, baik Pak. Kita masih memberikan kesempatan ya untuk 1 menit ke depan untuk teman-teman jika ada pertanyaan. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau malu. Ini ada Kak Umi di sini, ada Kak Umi. Mira. Siapa ya? Belum terkenal. Kak Mira. Kak Mira. Iya. Hai Kak Mahir. Boleh bertanya Kak Mira? Iya. Halo Pak Mahir. Mungkin ada pertanyaan Kak Mira? Pak Mahir, actually saya ada satu problem yang sangat besar lah. Actually saya memang ada satu kompetitor yang memang betul-betul follow rapat-rapat saya, dan dia akan copy saya punya content and then dia buat content yang baru lebih better daripada saya. So saya sekarang ni saya dah kira macam dah put banyak effort untuk buat content, and then kompetitor saya ambil content tu, dia olah dan dia buat lagi bagus, dan kita punya produk tenggelam lah kan. Jadi macam mana dengan saya nak menghalang kompetitor ni? Saya bukan nak menghalang dia menjual ke apa, saya nak menghalang daripada dia copy my content. Oke, thank you Kak Mira, pertanyaannya bagus banget. Pertanyaan saya mau tanya balik nih ke Kak Mira nih. Kompetitor Kak Mira itu konsisten selalu buat konten atau dia tidak konsisten Kak Mira? Dia tak konsisten, dia follow konten saya. Saya buat sejenis konten baru and then dia akan follow, tapi dia olah menjadi lebih baik lah macam tu. And then saya perasan memang tu konten saya, tapi dia yang buat jadi yang dia lah kan. Jadi itulah masalah sekarang. Saya jadi macam putus asa macam tu. Oke, Kak Mira, gini. Di dunia online kita tidak bisa menghindari copycat. Tidak akan mungkin bisa menghindari copycat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada 2 hal yang kita bisa lakukan. Pertama, istiqomah, konsisten, disiplin. Oke? Kalau kita memang mau menang, kita harus konsisten, harus disiplin, create konten. Yang kedua, selalu lakukan kaizen, continuous improvement, ya. Kenapa dia bisa bikin konten yang lebih bagus? Ya mungkin dia menjadikan akun Kak Mira itu adalah benchmarknya
benchmark akun dia. Tetapi dia punya buyer persona versi dia sendiri, dan dia menyempurnakan itu, menyempurnakan konten Kak Mira. Ini misal ya, ini dugaan saya, menyempurnakan konten yang Kak Mira buat, diedit, dimodifikasi sesuai buyer persona dia. Nggak usah khawatir, ya. Justru itu malah bagus, gitu. Nah, pertanyaan saya, Kak Mira konsisten atau tidak, gitu. Nah, itu aja sih. Dulu saya konsisten lah buat konten. Lepas tu saya rasa saya kena buka akaun lain, and then kita cuba dekat akaun lain lah pula. Sebab every single my way dia tiru betul-betul, design pun dia tiru tu. Design pun dia copy. Design Dan hasilnya seperti apa, Kak Mira? everything lah, kita nak masuk corporate dia copy, so dia dah boleh baca lah my game plan tu macam mana, macam tu. Oke, prinsipnya Kak Mira, kita tak perlu khawatir. Sekali lagi, nggak perlu khawatir, karena di dunia online, digital, kita tidak bisa terhindar dari copycat. Kak Mira, solusi saya adalah konsisten. Konsisten dan kaizen. Istiqomah dan improvement. Itu saja Kak Mira. Ya. Dan jangan pernah bosan lakukan research. Do your own research. Don't depend to Sujud. Don't depend to Desi. Ya, don't depend to me, tapi depend on your future Kak Mira, depend on your belief gitu. Ya, kalau visi Kak Mira tuh besar, keyakinan Kak Mira kuat, insya Allah Kak Mira nggak mudah putus asa. Mudah putus asa mungkin karena impian atau visi kita lemah. Itu ya Kak Mira ya. Semoga terjawab. So konsisten, istiqomah, terus lakukan improvement atau kaizen, dan jangan pernah lakukan research. Do your own research. Your own research, Kak Mira. Itu ya. Itu Mbak Desi. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Pak Mahi. Apakah sudah terjawab, Kak Mira? Sudah, terima kasih. Baik, insya Allah kami masih membuka satu pertanyaan lagi ya guys, karena memang dari Google Meet ini kan terbatas waktunya ya, jadi kita buka satu pertanyaan lagi. Jika ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan, kalau tidak nanti kita bisa layani juga ya via WhatsApp dan akan dibantu oleh Pak Mahi besok, seperti itu. Mau menambahkan, tadi ada alat riset tambahan dari Pak Aang tadi, Answer the Public, yaitu tools riset yang bagus. Answer the Public. Saya pikir itu Mbak Desi, teman-teman, mungkin kita cukupkan saja. Nanti kita bisa sambung di grup WhatsApp atau bisa personal chat ke saya untuk PR-nya. Ya, jangan lupa PR-nya dikerjakan, homework-nya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara yang cukup spesial pada malam hari ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini, dan memang karena acara hari ini cukup menarik ya, jadi untuk PowerPoint atau materinya boleh kami share, namun tidak semua ya teman-teman, boleh langsung japri atau WA customer service kayak gitu, bisa dibantu dengan saya ataupun dengan Kak Rara kayak gitu. Baik Pak Mahe, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ilmunya Pak. Sudah menemani kami sampai jam 20.35. Baik teman-teman, dengan di-share-nya materi dari Pak Mahe, begitu juga dengan selesainya pada acara malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat untuk perkembangan bisnis teman-teman semua ya. Amin. Saya Desi, pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.